Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah telinga dan mata hati kami, agar kami dapat mendengar dan memahami perkataan-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Cerahkan pikiran dan pemahaman kami tentang terang pengetahuan-Mu, sehingga kami tidak hanya mendengarkan sabda-Mu, tetapi juga melaksanakannya. Dan semoga semuanya bisa menjadi jalan untuk pertobatan, pencerahan, dan pengudusan bagi kami, serta untuk keselamatan jiwa kami. Amin. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kau turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pasti kita pernah mendengar kata-kata yang mengatakan seperti ini: no action, talk only, atau NATO. Kita tahu bahwa kata NATO sering digunakan untuk orang yang tidak bekerja, hanya berbicara saja. Biasanya mereka yang mempunyai karakter seperti ini hanya bisa memberikan kata-kata atau berupa nasihat, tetapi bagi dirinya sendiri sangat sulit untuk menerapkan apa yang dikatakannya. Lalu, bagaimana terhadap diri kita sendiri sebagai orang yang beriman? Apakah kita cuma hanya bisa berbicara dan tidak ada aksi atau teladan yang baik yang bisa kita berikan, baik kepada sesama kita? Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan hari ini berisikan tentang peringatan Yesus terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bagaimana Yesus mengkritik gaya hidup religius mereka. Kita lihat dalam ayat yang pertama, tampak jelas bahwa Yesus memberikan pandangan dan nasihat kepada para muridnya dan orang banyak, agar kita tidak menjadi seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Dan juga dalam ayat kedua dan ketiga berikutnya dikatakan bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah
dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan, tetapi tidak melakukannya. Saudara-saudariku, apa sebenarnya maksud kursi Musa? Yang dimana hal ini telah dikatakan oleh Yesus terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang telah kita dengarkan dalam perikop tadi. Maksudnya kursi Musa itu merupakan suatu gambaran untuk melukiskan sebuah kehormatan dalam rumah ibadat di mana seorang guru menyampaikan ajarannya. Nah, dari sini tampak jelas bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat ahli dalam hidup keagamaan pada waktu itu. Namun, Yesus sendiri hadir untuk meluruskan sekaligus mengkritik cara hidup keagamaan mereka. Karena di balik pengajaran mereka yang mereka ajarkan, mereka sendiri adalah orang-orang munafik, di mana kemunafikan mereka yang membuat seakan-akan mereka tampak terlihat baik di depan umum. Tetapi di balik itu semuanya, mereka adalah orang-orang jahat. Mereka mengikat beban-beban berat kepada setiap orang. Dan ironisnya, mereka justru tidak pernah menyentuh pekerjaan tersebut. Juga, sebagaimana telah kita dengarkan dalam bacaan tadi, bahwa apa yang mereka lakukan semata-mata hanya untuk dilihat dan mendapatkan penghormatan dari orang lain. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, mungkin dalam hidup kita, kerap kali kita menjadi seperti orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang hanya bisa berbicara, tapi tidak ada tindakan dalam diri kita yang kita berikan. Kita ingin selalu dihormati, tetapi sulit untuk menghormati orang lain. Berjanji, tetapi selalu mengingkari. Terlihat baik di depan banyak orang, tetapi di dalam keluarga kita sering terjadi konflik, perkelahian, dan bahkan sampai tidak ada damai satu sama lain. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan para ahli Taurat bukan karena apa yang mereka ajarkan, tetapi karena perbuatan mereka yang tidak sesuai dengan apa yang mereka sampaikan dan mereka ajarkan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita bersama-sama membenahi diri kita, belajar dari sikap pengalaman yang ada, dan yang terpenting selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Semoga kita tidak hanya berbicara tentang iman, tetapi sungguh mewujudkannya dalam hidup kita sehari-hari. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat dan kasih-Mu. Semoga kami dapat hidup baik sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami, karena kami sering melakukan hanya untuk keuntungan diri kami semata. Tuhan, ingatkan kami selalu agar kami mau berubah serta memperbaiki hidup kami menjadi orang-orang yang sungguh mencerminkan kehadiran-Mu dalam diri kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami
ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.